Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya Ananda baca dulu dan diingat kembali tentang kontrak belajar daring matematika. Nah, ini dia kontrak belajarnya seperti yang sudah disampaikan di pertemuan pertama kemarin. Kontrak belajar daring matematika yaitu memiliki niat belajar karena Allah Ta'ala sudah al-maksurah di pagi hari, berdoa sebelum belajar, saat belajar sudah dalam keadaan siap untuk belajar, yaitu sudah menyiapkan buku dan alat tulis dan dalam keadaan rapi. Jadi tidak lagi jamnya matematika kamu sibuk lagi mencari buku, mencari alat tulis, enggak gitu ya, tapi sudah dalam keadaan siap untuk belajar. Kemudian peserta didik wajib memiliki akun Gmail, sudah memiliki aplikasi Google Classroom, Zoom, dan paket internet yang cukup. Kemudian aktif mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu. Jika terkendala jaringan, peserta didik atau orang tua wajib melapor. 40% nilai akhir diambil dari sikap belajar peserta didik selama daring. Catatan, untuk peserta didik Ikhwan tidak menggunakan celana pendek, peserta didik akhwat tidak menggunakan mukena, dan peserta didik tidak belajar di atas tempat tidur selama daring berlangsung ya. Nah, ini dia. Ini adalah silsilah bilangan. Mungkin waktu SMP kamu sudah belajar tentang bilangan ya, tapi pasti sudah pada lupa. Kenapa hari ini kita flashback kembali tentang materi bilangan? Karena matematika sangat erat kaitannya dengan bilangan. Jika disebutkan matematika, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah angka-angka, bilangan-bilangan gitu kan. Maka kita harus paham apa itu bilangan. Nah, di sini ada silsilah bilangan. Terdiri dari bilangan kompleks dulu ya yang paling utama. Kemudian dari bilangan kompleks terbagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Mungkin bilangan imajiner masih agak asing ya di pendengaran kita, karena memang bilangan imajiner ini tidak kita pelajari di SMP. Di SMA juga nggak ada dipelajari, tapi untuk pengetahuan kamu tentang bilangan imajiner akan kita jabarkan setelah ini pengertiannya. Kemudian bilangan real terdiri dari bilangan irasional dan bilangan rasional. Masih ingat ya? Ingat pasti pernah dengar bilangan irasional dan rasional, tapi kalau ditanya artinya apa bilangan rasional, bilangan irasional itu apa? Mungkin udah pada lupa gitu. Kemudian dari bilangan rasional terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Kemudian bilangan asli terdiri dari bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Oke, next. Oke, ini bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang anggota-anggotanya terdiri dari bilangan real atau nyata dan bilangan imajiner atau khayal. Bilangan ini dinotasikan oleh A tambah BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner, di mana I kuadrat sama dengan negatif 1. Sebagai contoh, 3 tambah 2i adalah bilangan kompleks dengan bagian real 3 dan bagian imajiner 2i. Jadi bilangan kompleks ini adalah bilangan yang mempunyai bilangan real juga mempunyai bilangan imajiner. Nah, kemudian bilangan real. Bilangan real adalah bilangan yang anggota-anggotanya terdiri dari bilangan irasional dan bilangan rasional. Sebagai contoh, negatif 5, negatif 2, 6/7, sepertiga, akar 2, fi, dan logaritma 5. Nah, logaritma nanti akan kita pelajari di kelas 10. Nah, ini dia bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan yang diperoleh dari akar bilangan rasional negatif. Perhatikan ya, bilangan yang diperoleh dari akar bilangan rasional yang negatif. Sebagai contoh, akar negatif 5 sama dengan 5 imajiner, akar negatif 2/7 sama dengan 2/7 imajiner. Jadi, untuk bilangan akar yang bilangan di dalam akarnya negatif, dia akan menjadi bilangan imajiner. Dalam artian, dia nggak bisa lagi kita sederhanakan. Kalau misalnya akar 2 masih bisa kita sederhanakan menjadi bilangan desimal, tapi
Tapi kalau bilangan di dalam akarnya negatif, dia tidak bisa lagi kita sederhanakan. Dia menjadi bilangan imajiner. Nah, makanya disebutkan akar kuadrat negatif 1 sama dengan akar I kuadrat sama dengan negatif 1 gitu tadi ya pengertiannya di bilangan kompleks. Karena jika kita kuadratkan akar negatif 5, nah ingat, akar jika dikuadratkan akarnya akan habis ya kan. Nah akar negatif 5 kita kuadratkan akan menjadi sama dengan 5. Tapi kalau akar negatif 5 nggak bisa kita sederhanakan, makanya dia menjadi bilangan imajiner. Akar negatif 5 sama dengan 5i. Berapapun besarnya bilangan di dalam akar, jika bilangan itu negatif maka dia akan menjadi imajiner. Akar negatif 1000 berapa Mi? Kalau akar 1000 masih bisa kita sederhanakan, tapi kalau misalnya akar negatif 1000 nggak bisa lagi, dia menjadi 1000 imajiner. Atau misalnya akar 25 sama dengan 5 ya kan, tapi kalau akar negatif 25 dia menjadi 25i atau 25 imajiner, karena akar negatif hasilnya akan menjadi imajiner, nggak bisa kita sederhanakan lagi. Oke, next, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa A atau B. Dan apabila A per B. Dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Apabila tidak berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Contohnya, negatif setengah sama dengan negatif 0,5, ya kan, berhenti di 5. Kemudian misalnya lagi 1/4 sama dengan 0,25. Coba bagiin aja, 1/4 sama dengan 0,25. Dia akan berhenti. Nah, kemudian contohnya satu lagi, 1/3 sama dengan 0,3333. Dia akan membentuk pola pengulangan gitu. Jadi bilangan rasional, bilangan pecahan yang jika diubah ke pecahan desimal, dia akan berhenti atau membentuk pola pengulangan. Sebaliknya, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Sebagai contoh, V. Masih ingat V? Kalau ngerjain volume tabung atau volume lingkaran pasti pakai V ya kan. Nah, kalau V itu dia diubah ke pecahan desimal akan menjadi 3,141592653589 dan seterusnya. Dia tidak membentuk pola pengulangan. Kemudian akar 7 sama dengan 2,645751310106 dan seterusnya. Next, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang anggota-anggotanya terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Sebagai contoh, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bilangan bulat ya. Jadi dalam artian bilangan bulat itu adalah semua bilangan yang berada pada garis bilangan dari rentang negatif sampai rentang positif. Kemudian, bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang yang atas dan angka sebagai pembagi atau penyebut yang di bawah. Bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B. Sebagai contoh, 1/3, 2/5, 3/10, dan seterusnya. Kemudian bilangan negatif. Bilangan negatif adalah semua bilangan bulat yang di sebelah kiri garis bilangan yang dibatasi oleh angka 0. Jadi kalau kita membentang garis bilangan itu sebelah kiri pasti bilangan negatif kan, sebelah kanan bilangan positif, di tengahnya ada bilangan 0. Maka di sebelah kiri 0 itu semua adalah bilangan negatif. Min 4, min 3, min 2, min 1, min 1000. Nah, itu pokoknya yang ada min-minnya itu adalah bilangan negatif. Kemudian bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0, itulah bilangan cacah.
Bilangan cacah selalu tidak bertanda negatif. Jadi kalau dia nggak ada negatifnya, dia udah pasti masuk ke bilangan cacah. Contohnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan 0. Bilangan 0 adalah bilangan yang anggotanya hanya terdiri dari 0. Pokoknya dia kalau 0 adalah bilangan 0. Kemudian bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan angka selanjutnya didapat dari menambah 1 dari bilangan semula. Bilangan asli dilambangkan dengan A. Sebagai contoh, bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang jika dibagi 2 memiliki sisa 1. Sebagai contoh, bilangan ganjil dimulai dari 1 ya. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2, merupakan bilangan kelipatan 2. Pokoknya kali-kali 2. Kali-kali 2 semuanya adalah bilangan genap. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, hati-hati di sini bilangan prima dan bilangan ganjil ya. Kalau bilangan ganjil dia dimulai dari 1, tapi kalau bilangan prima dia tidak dimulai dari 1 karena dia adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi lebih besar dari 1 adalah 2. 2 juga mempunyai faktor pembagi 2 dibagi 1 2, 2 dibagi 2 1. Cuman itu ya, dia hanya bisa dibagi oleh 1 dan dibagi oleh dirinya sendiri. Berarti contohnya ada 2, 3, 5, 7, 9. 9 kenapa enggak masuk? Karena 9 bisa dibagi 3. Jadi bilangan prima itu hanya bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan dirinya sendiri. Next, bilangan komposit. Ini yang terakhir ya. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Berarti sisa dari bilangan prima ya. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian 2 bilangan prima atau lebih. Atau bisa juga disebut bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2. Sebagai contoh, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 dan seterusnya. Kemudian selesai materi kita hari ini. Sekian, jazakumullahu khairan, keep healthy, keep spirit dan tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.